Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum ayat tullab wa talibat fi tadrisil lughatil arabiyyah. Kaifa khalukum? Apa kabar anak-anak didik? Dalam pertemuan yang kelima kita bahas ad-darsul khamis al-bait, yaitu pembelajaran tema rumah. Untuk itu persiapkanlah buku pelajaran kalian semua. Lihat pada lembar kerja siswa dan perhatikan pada tayangan video berikut ini. Kompetensi dasar yang harus dipelajari oleh siswa adalah nomor 3.9 memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-bait melibatkan tidak tutur, memberi, dan meminta fasih tentang tema al-bait dengan memperhatikan susunan gramatikal al-khabar, muqaddam, dan mubtada muakhar. Yang kedua, diharapkan siswa setelah mempelajari pelajaran ini, yaitu kompetensi dasarnya 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur, memberi, dan memilih fasih terkait dengan tema rumah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, khabar, muqaddam, mubtada muakhar dengan baik secara lisan maupun secara tulisan. Undur waqra al-ghuraf fil bait, macam-macam ruang di dalam rumah. Untuk memahami sebuah kosakata dalam teks al-istima' ini, maka diharapkan siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa kosakata dengan mengamati gambar, lalu diucapkan sesuai apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Gambar pertama, ghurfatul akli. Ghurfatul akli, ruang makan. Gambar kedua, ghurfatul julusi. Ghurfatul julusi, ruang tamu. Gambar ketiga, ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi, ruang tidur. Gambar keempat, ghurfatul maktabi. Ghurfatul maktabi, ruang kerja. Gambar kelima, ghurfatul mudzakarati. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Gambar keenam, ghurfatul usrati. Ghurfatul usrati, ruang keluarga. Gambar ketujuh, al-hammamu. Al-hammamu, kamar mandi. Gambar ke-8, al-madbahu. Al-madbahu, dapur. Kedua adalah memahami sebuah teks nasul istima' bil qiraah, yaitu membaca dan memahami sebuah teks deskriptif naratif sederhana terkait tema rumah. Baiti, rumahku. Undur ila tilka suratil bait. Wahai saudaraku, lihatlah pada gambar rumah itu. Dzalika baiti. Baiti fi syari'i Sudirman raqamu sittin wa sab'in. Rumahku ada di jalan Sudirman nomor 76. Syari'u Sudirman min akbari syawari'il Madinah. Jalan Sudirman termasuk jalan
yang terbesar di jalan kota. Amama baiti fina'un wasi'un wa bijanibi hadiqatun wasi'atun. Di depan rumahku ada halaman yang luas dan di sampingnya ada kebun bunga yang luas. Haulal baiti surun tawilun. Di sekeliling rumah dipagari oleh pagar yang panjang. Fil baiti ghurafun. Minha ghurfatul julusi wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul naumi wa ghurfatul akli wa madbakhun wa hammamun. Di dalam rumah ada banyak ruangan, di antaranya ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, ruang makan, dapur, dan kamar mandi. Ila al-faqrah as-saniyah. Lanjut pada paragraf yang kedua. Fi ghurfatil julusi min dadatun wa karasir. Alal min dadati zahriyatun. Wa faqal min dadat misbahun. Wa fi ghurfatil mudzakarati maktabun wa kursiyun wa sarirun wa khizanatun. Wa ala sariri wisadatun. Janiba ghurfatil mudzakarati ghurfatun naum li abi wa ummi. Wa khalfal baiti hammamun wa madbahun. Al-ghurafu munazzamatun wa nadhifatun. Wa nadhifu baiti marratan fil usbu'. Di ruang tamu ada meja tamu dan beberapa kursi. Di atas meja tamu ada vas bunga. Dan di atas meja ada lampu. Di dalam ruang belajar ada meja belajar, kursi, ranjang, dan lemari. Di atas ranjang kamar tidur ada bantal. Di samping ruang belajar ada ruang tamu milik ayah dan ibuku. Di belakang rumah terdapat kamar mandi dan dapur. Ruangan-ruangan rumah ini sangat tertata rapi dan bersih. Saya membersihkan rumahku sekali dalam seminggu. Amama baiti fina'un wasi'un. Wa wara'a baiti khadiqatun wasi'atun. Al-khadiqatu jamilatun. Fiha asjarun mutanawwi'atun. Minha narunjid wa mauzun wa protokol wa babaya wa asjaran wa khadarwatun. Fil hadiqati birkatun saghiratun. Fiha ashmakun kasiratun wa khalaha asjaruz zinah. Lihat, di depan rumahku ada halaman yang luas dan di belakang rumahku ada kebun yang luas. Kebun ini sangat bagus. Di dalamnya ada banyak pohon-pohon yang bermacam-macam. Di antaranya adalah pohon kelapa, pohon pisang, pohon jambu, pepaya, dan bunga-bunga, dan beberapa sayur-sayuran. Di dalam kebun ada kolam ikan yang kecil. Di dalamnya ada banyak ikan. Dan di sekitar kolam ada beberapa pohon hias. Latihan yang pertama untuk memahami isi dari sebuah teks istimewa. At-tadrib awal. Ajib anil as'ilah al-atiyah wafqan ala nasil istima'i. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan isi konteks istimewa tersebut di atas. Nomor 1. Aina unwanu baitu Harun? Di manakah alamat rumah Harun yang sebagai seorang yang menjelaskan teks di atas? 2. Al fil baiti ghurafun? Uzkur anwa al-ghuraf fil bait. Apakah di rumah ada banyak ruang? Sebutkan macam-macam ruangan tersebut yang ada di rumah. 3. Hal haulal baiti surun tawilun? Apakah di sekitar rumah ada pagar yang panjang? 4. Mada amama baiti Harun? Apa yang ada di depan rumahnya Harun? 5. Ainal khadiqah? Mada fil khadiqah? Sebutkan apa yang ada di dalam kebun. Imla al-faraghi bi kalimatin munasibah.
Uji kompetensi yang kedua, istilah titik dalam soal berikut dengan kalimat yang sesuai. Al-malbas wasirwal titik-titik fil khizanah alal khaiti alal ma'idah. Baju dan celana ada di titik-titik almari, di atas dinding, atau di atas meja makan. Jawaban yang tepat adalah fil khizanati. Asani. At-telpon wa faksun fi titik-titik. Al-madbah, ghurfatil maktab, al-khatika. Telepon dan faksimil ada di titik-titik. Dapur, ruang kerja, taman. Jawaban yang tepat adalah di ghurfatil maktab. Asalis. Al-ma'idatu was-sakhanu fi titik-titik. Ghurfatil maktab, al-hammam, ghurfatil akli. Meja makan dan piring ada di titik-titik. Jawaban yang tepat adalah ghurfatil akli. Rabi asayu wal kahwatu ala titik al-khizana al-ma'ita al-khaid. Teh dan kopi ada di titik-titik. Jawabannya yang tepat adalah al-ma'idah, meja makan. Al-khamis, as-sarir wal wisadatu fi titik. Ghurfatil naum, ghurfatil mudzakarah, al-matbah. Ranjang dan bantal ada di. Jawaban yang tepat adalah ghurfatin naum, kamar tidur. An-nasul hiwar. Dalam kegiatan yang kedua ini kita melaksanakan praktek atau mendemonstrasikan sebuah tindak tutur terkait dengan memberikan informasi tema al-bait. Tatabadalul khiwar ma'a zamilika amamal fasli. Ada di antara siswa untuk secara berpasangan maju ke depan kelas mempraktekkan teks percakapan ini. Lihat dan dengarkan teks naratif berikut. Fil bait, di dalam rumah. Nabilah, baituka jamilun. Rumahmu indah. Maryam, syukran, terima kasih. Nabila, madza fi ghurfatil mudzakarah? Apa yang terdapat di ruang belajar? Maryam, fiha maktabun wa kursiun wa rafun. Di ruang belajar terdapat meja belajar, kursi, dan rak buku. Nabila, madza 'ala rafi? Apa yang terdapat di atas rak buku? Maryam, alaihi kutubun katsiratun. Di atas rak ada banyak buku kitab-kitab. Nabila, madza bijanibil maktab? Apa yang ada di samping meja belajar? Maryam, bijiwari khizanatun wa misbahun. Di samping meja belajar ada lemari dan lampu. Syukran, ila liqa. Afwan. At-tadribat 'ala an-nas wal khiwar. Uji kompetensi latihan-latihan soal terhadap teks kandungan khiwar. At-tadrib awal, khawil kama fil misal. Mencoba merekonstruksi kalimat dengan menulis susunan kalimat khobar muqaddam atau muakhar sebagaimana dalam contoh. Misal, az-zahriyatu 'alal middadati. Az-zahriyatu mubtada 'alal middadati khobar. Berubah menjadi susunan khobar muqaddam 'alal middadati zahriyatun mubtada muakhar yang berupa isim nakirah. Kedua, kerjakan soal-soal berikut sesuai dengan contoh. Tadrib as-sani, takallam wa tatabadal ma'a asdiqaika an a'malil yawmiyah fil bait. Role play, bercakap dan bertanya jawab bersama teman-temanmu tentang kegiatan sehari-hari di rumah. Contoh, menggunakan kata tanya aina. Misal, fil hamami sabun. Di kamar mandi ada sabun. Pertanyaannya, aina as-sabun? Di manakah sabun?
Jawab as-sabun fil hamami. Jadi jawaban aina adalah merupakan bentuk mubtada khobar. Kerjakan soal berikut. 1. Waro'a ghurfatul julus musalla. 2. Fi ghurfatil mudzakara raful kutub. 3. Fi ghurfatil akli ma'idatun kabira. 4. Alal ma'idati mil'aqatun wa sukhnun. 5. Bainal matbakhi wa ghurfatil usrati hammamun. Khalas. Afan bihtimamikum, syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.